sahabat Saferian, perkenalkan nama panjang saya Galgani Ratna Sahigama. Saya dari kelas 12 IPS 4. Jadi hari ini saya akan membahas tentang materi akuntansi berkaitan dengan jurnal umum dan buku besar. Jadi yang pertama, sebelum kita ke contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian jurnal umum dan buku besar. Jadi, jurnal umum dan buku besar yaitu jurnal umum adalah suatu formulir yang nantinya akan digunakan untuk mencatat setiap kali akan terjadi transaksi yang digunakan secara kronologis dalam perusahaan. Sedangkan buku besar merupakan proses pengambilan nilai saldo berdasarkan akunnya. Jadi, saya akan menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan transaksi dan contoh soal. Berikut merupakan transaksi dari perusahaan jasa bengkel emas berlian selama bulan Maret 2023. Yang pertama, tanggal 3 bulan 3. Diterima penyotoran modal dari Pak Mulyadi berupa gedung senilai 100 juta rupiah dan uang tunai sebesar 30 juta. Yang kedua, tanggal 4 bulan 3, dibeli peralatan seharga 15 juta yang dibayar 1 juta rupiah, sisanya dibayar kemudian. Yang ketiga, tanggal 5 bulan 3, dibeli perlengkapan seharga 1 juta rupiah secara kredit. Yang keempat, tanggal 6 bulan 3, diselesaikan perbaikan kendaraan pelanggan seharga 1 juta rupiah yang dibayar 200.000, sisanya dibayar kemudian. Yang kelima, tanggal 7 bulan 3, dibeli perlengkapan seharga 300.000. Yang keenam, tanggal 8 bulan 3, dibayar sebagian utang sebesar 1 juta rupiah atas pembelian peralatan pada tanggal 4 Maret. Yang ketujuh, tanggal 11 bulan 3, diterima sebagian pembayaran 200.000 atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 6 Maret. Yang ke-8, tanggal 12 bulan 3, dibayar gaji karyawan sebesar 400.000. Yang ke-9, tanggal 30 bulan 3, sisa perlengkapan sebesar 400.000. Jadi, itulah dia transaksi dari perusahaan jasa bengkel emas berlian selama bulan Maret 2023. Dan sekarang saya akan mengelompokkan dan menghasilkan dari transaksi berikut ke bentuk buku besar dan jurnal umum. Jadi yang pertama, saya akan mengelompokkan transaksi yang telah kita jelaskan ke dalam bentuk jurnal umum. Yang pertama, pada tanggal 3 bulan 3 terdapat 3 akun. Yang pertama, kas, gedung, dan modal. Akun yang pertama adalah kas. Kas berjumlah 30 juta berarti isi di debit. Yang kedua, gedung. Gedung senilai 100 juta berarti isi di debit. Yang berikut adalah modal. Modal sejumlah 130 juta. Modal dihasilkan dari penjumlahan antara akun kas dan gedung, yaitu 30 juta dan 100 juta. Berarti 100 juta ditambah 30 juta sama dengan 130 juta. Yang kedua, transaksi tanggal 4 bulan 3 terdapat 3 akun. Yang pertama, peralatan, kas, dan utang. Peralatan seharga 15 juta berarti isi di debit. Sedangkan kas yaitu 1 juta rupiah berarti isi di kredit. Akun yang berikut adalah utang senilai 14 juta rupiah berarti isi di kredit. 14 juta dihasilkan dari peralatan seharga 15 juta dan kas seharga 1 juta berarti 15 juta dikurang 1 juta sama dengan 14 juta berarti isi di kredit. Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 5 bulan 3 terdapat 2 akun. Yang pertama, akun peralatan dan utang. Peralatan sejumlah 1 juta rupiah isi di debit, sedangkan utang isi di kredit seharga 1 juta rupiah. Transaksi berikut yaitu tanggal 6 bulan 3 terdapat 3 akun. Yang pertama, kas, yang kedua piutang, yang ketiga pendapatan jasa. Kas senilai 200.000 isi di debit, piutang 800.000 isi di debit, pendapatan jasa isi di kredit seharga 1 juta. 1 juta rupiah dihasilkan dari 200.000 ditambah 800.000 sama dengan 1 juta rupiah berarti isi di kredit. Transaksi berikut yaitu pada tanggal 7 bulan 3 terdapat 2 akun. Yang pertama, perlengkapan, yang kedua kas. Perlengkapan senilai 300.000 isi di debit, kas senilai 300.000 isi di kredit. Transaksi berikut pada tanggal 8 bulan 3 terdapat 2 akun. Yang pertama utang, yang kedua kas. Utang simpan di debit seharga 1 juta rupiah. Transaksi berikut yaitu pada tanggal 11 bulan 3 terdapat 2 akun. Yang pertama kas dan yang kedua piutang. Kas seharga 200.000 isi di debit dan piutang isi di kredit seharga 200.000. Terdapat 2 akun. Yang pertama kas dan biaya gaji. Kas isi di kredit seharga 400.000.
dan piutang 200.000 isi di kredit. Transaksi berikut yaitu tanggal 12 bulan 3 terdapat dua akun, yang pertama kas dan biaya gaji. Kas senilai 400.000 isi di kredit, biaya gaji sebesar 400.000 isi di debit. Transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30 bulan 3. Pada transaksi yang terakhir ini terdapat dua akun, yang pertama perlengkapan, yang kedua biaya pemakaian perlengkapan. Perlengkapan senilai 900.000 isi di kredit dan biaya pemakaian perlengkapan senilai 900.000 isi di debit. Yang berikut yaitu cara kerja buku besar dalam bentuk 3 kolom. Dalam pengerjaan bentuk 3 kolom, kita dapat lanjutkan transaksi dari transaksi jurnal umum. Jadi, dalam cara kerja buku besar bentuk 3 kolom, data yang pertama yaitu tanggal, keterangan, debit, debit atau kredit, dan yang terakhir saldo. Jadi, dalam transaksi yang pertama, pada tanggal 3 bulan 3, keterangannya yaitu penyotoran modal. Jadi, pada penyotoran modal tanggal 3 bulan 3, senilai 30 juta, berarti isi di debit. Berarti saldonya masih 30 juta. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 4 bulan 3, keterangannya beli peralatan. Jadi, 1 juta isi di kredit. Kenapa isi di kredit? Karena pada transaksi tanggal 4 bulan 3 yang dibayar hanya 1 juta rupiah, jadi isi di kredit. Maka jumlah saldonya yaitu 29 juta. 29 juta hasil dari 30 juta dikurang 1 juta sama dengan 29 juta. Yang berikut transaksi tanggal 6 bulan 3, keterangan pembelian jasa. 200.000 isi di debit, karena pada pembelian jasa yang dibayar hanya 200.000 berarti menambah kas isi di debit. Jadi di saldonya 29.200.000 karena 29 juta ditambah 200 sama dengan 29.200.000. Transaksi berikut pada tanggal 7 bulan 3, keterangan beli perlengkapan. Beli perlengkapan pada transaksi tanggal 7 bulan 3 seharga 300.000, berarti isi di kredit. Kenapa isi di kredit? Karena kas berkurang maka isi di kredit. Buku besar dalam bentuk 3 kolom yang berikut yaitu gedung. Dalam transaksi hanya satu saja transaksi yang berupa gedung, yang itu pada tanggal 3 bulan 3, keterangan penyotoran modal. Dalam penyotoran modal, gedung senilai 100 juta rupiah isi di debit. Buku besar dalam bentuk 3 kolom yang berikut yaitu modal. Dalam modal, hanya satu transaksi saja yaitu pada tanggal 3 bulan 6, yaitu penyotoran modal dan uang tunai sebesar 130 juta, isinya di kredit.